Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak nih hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang musim dan iklim yang ada di Indonesia. Baik, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara musim dan iklim dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua yaitu, siswa dapat menyebutkan macam-macam jenis musim dan juga yang paling utama yaitu musim yang ada di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau beserta ciri-cirinya secara lisan atau tertulis. Yang ketiga yaitu, siswa dapat memberikan contoh dampak musim dan iklim terhadap kegiatan manusia di bidang pertanian, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak nih apa itu musim dan apa itu iklim? Nah, supaya kalian tahu, kalian perhatikan ibu terlebih dahulu ya, supaya kalian nanti paham apa itu musim dan apa itu iklim. Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Periode musim berbeda-beda setiap daerahnya. Ada yang berganti musim selama 2 kali atau bahkan 4 kali dalam setahun. Lalu, apakah kalian pernah mencatat kondisi cuaca dari hari ke hari di tempat tinggal kalian? Kalau pernah, berarti kalian sedang memprediksi iklim daerah tempat tinggal kalian. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah setiap sangat cepat, iklim butuh ratusan, ribuan hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca dari 10 tahun hingga 30 tahun. Suatu wilayah yang mendekati garis khatulistiwa akan memiliki iklim tropis. Ada 2 musim yang terjadi dalam iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain iklim tropis, ada juga iklim subtropis. Iklim ini dimiliki oleh negara yang terletak jauh dari garis khatulistiwa, yaitu seperti Jepang, Korea, Nepal, dan sebagainya. Pada iklim subtropis, hewan dan tumbuhan yang hidup harus memiliki kemampuan adaptasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan musim yang sangat cepat dan ekstrim, mulai dari musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, berikut beberapa penjelasan mengenai musim-musim tersebut. Nah, yang pertama adalah musim hujan. Musim hujan adalah waktu di mana seringkali turun hujan, langit sering mendung, dan cuaca menjadi lebih sejuk dan dingin. Tumbuhan akan menjadi lebih subur karena mengandung banyak air. Kita juga harus berhati-hati supaya tidak kehujanan dan tidak sakit. Musim hujan biasanya terjadi di Indonesia pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Nah, yang kedua yaitu ada musim kemarau. Sinar matahari akan menjadi lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Suhu udara meningkat namun kelembapan rendah. Mungkin akan sesekali turun hujan namun tidak banyak. Air akan berkurang dan mengakibatkan tanah menjadi kering dan juga retak.
pohon-pohon juga akan menggugurkan daunnya sebagai bentuk adaptasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah musim panas. Pada musim ini, suhu udara sangat panas dan kelembapan cukup tinggi. Pada musim ini biasanya terjadi setelah musim semi. Menyenangkan berlibur ke pantai pada saat musim ini, apalagi saat libur sekolah tiba. Selanjutnya yaitu adalah musim semi. Musim ini terjadi setelah musim dingin usai. Tumbuhan akan bertumbuh subur kembali dan kamu dapat menikmati bunga yang sedang bermekaran. Makanya musim ini juga disebut dengan musim bunga. Hewan yang berhibernasi selama musim dingin mulai bangun dan merasakan kehangatan matahari. Nah, yang kelima yaitu adalah musim gugur. Musim gugur merupakan musim yang terjadi setelah musim panas. Sama halnya dengan namanya, maka musim ini banyak sekali daun-daun yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Musim gugur sangat singkat dari musim-musim lainnya. Yang terakhir yaitu adalah musim dingin. Musim ini biasa disebut dengan musim salju. Pada musim ini, salju akan menutup sebagian besar wilayah. Suhu sangat tinggi, bahkan bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Hewan seperti beruang akan menyimpan energinya untuk melakukan hibernasi sepanjang musim. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu adalah pengaruh musim dan iklim terhadap kehidupan. Nah, musim dan iklim itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya yaitu yang pertama ada pertanian. Pada musim hujan, petani itu menanam padi karena banyak air. Sedangkan pada musim kemarau, petani menanam tanaman palawija karena yang tahan akan kekeringan. Nah, selanjutnya yaitu pada kesehatan. Pada musim hujan banyak penyakit flu atau demam berdarah karena sering terjadi cuaca yang lembab dan banyak nyamuk. Nah, selanjutnya yaitu ada pada kegiatan sehari-hari. Pada musim kemarau, orang-orang itu cenderung akan lebih banyak keluar atau beraktivitas di luar rumah karena cuaca yang sangat cerah. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari ibu, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan soal yang ibu berikan ini ya. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke anak-anak? Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Mudah atau susah nih? Pasti mudah dong kalau tadi kalian mendengarkan ibu dengan seksama. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Nah, jadi musim adalah perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu dalam setahun. Sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 10-30 tahun. Iklim lebih stabil dan butuh waktu lama untuk berubah, berbeda dengan cuaca yang dapat berubah dengan sangat cepat. Nah, jadi di Indonesia itu adalah iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke anak-anak, setelah tadi kalian sudah mendengarkan materi-materi dari ibu dan juga sudah mengerjakan soal-soal. Nah, setelah itu kalian pulang. Nah, sebelum pulang, kita tepuk pulang terlebih dahulu ya, dan juga berdoa. Oke, bersama-sama ya kita tepuk pulang. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Oke anak-anak, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Nah, sampai bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.